أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat dan rahmatnya dengan turunnya hujan pada malam hari ini ya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk datang ke majelis taklim, ke Masjid Babu Salam ini. Semoga datangnya kita semuanya mendapatkan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan yang kita lakukan pada malam hari ini, belajar bersama kitab Arba'in An-Nawawi ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, kita masih belajar di hadis yang ke-29. Ini buatan memanjang-manjangkan ya, tapi memang hadisnya panjang dan faedahnya juga banyak. Sehingga berapa pertemuan Pak Triman? Sudah keempat atau ketiga? Yang kelima ini ya, 29 yang kelima ya. Ya, kelima belum selesai ya. Dan semoga nanti kita mengambil faedah yang lainnya dengan datangnya bulan Ramadan, dan ini sangat relevan sekali dengan hal-hal yang perlu kita siapkan dengan bulan Ramadan berkaitan dengan hadis yang ke-29 ini. Sebelumnya, semoga kita dimudahkan untuk membaca dulu hadis yang ke-29. Minimal kita ada peningkatan di membaca hadis yang ke-29 ini, yang mana sebelumnya mungkin ada kesalahan atau kurang tepat di harokat. Semoga di malam hari ini Allah mudahkan untuk membaca di hadis yang ke-29 ini pas sesuai dengan yang orang Arab baca ya. An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni minan nari. Qala laqad sa'alta an azimin
wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu azza wa jalla alaihi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita thumma qala ala adulluka ala abwabil khairi as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara wa salatul rajuli min jawfil laili summa tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'maluna summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi qultu bala ya Rasulallahi qala ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihadu thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli qultu bala ya Rasulallahi fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa alayka hada qultu ya Nabiyallah wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi faqala sakilatka ummuka ya Mu'ad wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya, rawahu at-Tirmidzi wa hawla hadisun hasanun sahih. Ya. Alhamdulillah ya. Sudah pertemuan kelima, kita sudah membaca hadis yang ke-29 tentang temanya apa? Turuqul jannah wa abwabul khairi. Jalan-jalan menuju ke surga dan ya pintu-pintu kebaikan ya. Wonten hadis menika Rasulullah mengabarkan tentang jalan-jalan ke surga dan pintu-pintu kebaikan. Bapak dan Ibu sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil faedah pelajaran nomor pinten? Nomor 29 ya. Kasratud dunubil lati takunu bil lisan. Banyaknya dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan. Wonten pinten kalau ini? 11 atau pinten? Nggih, 11 nggih. Di murojaah sing kang tunggal apa? Membicarakan semua yang didengar. Ya, membicarakan semua yang didengar. Nomor kali? Bicara berlebih-lebihan. Nomor 3? Berkata keji. Nomor sekawan?
ghibah. Nomor gangsal namimah. Nomor 6 banyak bercanda. Nomor 7 suka mencela dan mengutuk. Nomor 8 merendahkan dan menghina orang lain. Nomor 9 iya, nomor 11 berdusta. Terus nomor 11 mengingkari kebaikan suami. Niki nyuwun pangapunten Ibu nggih, nomor terakhir disebutaken. Mugi-mugi mboten tersinggung. Nggih, Bu. Mboten nggih? Mboten, alhamdulillah mboten tersinggung ya. Niki saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata dari hadis yang ke-29 kita mengetahui bahwa banyak jalan menuju ke neraka, yang salah satunya disebabkan oleh lisan kita. Nggih, wonten sedasa nomor 11 nggih. Dan ini kaitannya wonten faedah nomor 30. Anna lidukhulin nari asbaban. Sesungguhnya masuk ke dalam neraka itu banyak sebabnya. Nggih. Hadis faedah nomor 29 menjelaskan bahwa salah satu anggota badan kita yang menyebabkan dosa adalah lisan kita. Kaitannya dengan faedah nomor 30, anna lidukhulin nar asbaban. Sesungguhnya masuk ke dalam neraka itu banyak sebabnya. Banyak sebabnya. Mboten setunggal kemawon nggih, tapi sebabnya banyak sekali. Dan salah satunya adalah dari lisan tadi. Makanya Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Fawaidul Fawaid ini sangat relevan dengan faedah nomor ke-30 ini adalah beliau menjelaskan pokok-pokok kemaksiatan. Kemaksiatan nyebabke mlebet surga napa neraka? Nggih, pasti neraka nggih. Pokok-pokokipun ingkang ditulis Ibnu Qayyim adalah usulul ma'asi kullaha kibaruha wa sigharuha salasah. Pokok-pokok maksiat baik itu yang besar maupun yang kecil itu ada 3. Ini mudah untuk dicerna ya. Nanti pokok maksiat ada 3. Pokok maksiat yang pertama adalah ta'alluq qalbi bi ghairillah. Pokok kemaksiatan nomor setunggal yaitu bergantungnya hati kita kepada selain Allah. Bergantungnya hati kepada selain Allah. Berarti kalau tiang sampun buat tergantung dumateng Allah Subhanahu wa taala, pasti banyak maksiat yang dilakukannya. Contohnya pun orang banyak sakit niku gara-gara napa kinten. Kadang mboten menggantungkan masalah dumateng Allah Subhanahu wa taala, nggih. Kepada dirinya sendiri barangkali, ya, kepada orang lain. Kalau Pak Surya saya tanya, Pak Surya, gimana penjualan rumah di sini? Beliau menjawabnya, saya tidak pakai medsos, saya gantungkan kepada Allah. Nah niki leresnya, artinya pun bergantungnya hati kita pada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat, berarti tauhid kita semakin kuat dan banyak masalah selesai dengan kita hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti hati-hati nih, menawi kita sakit barangkali kita karena tergantung kepada orang lain. Kita stres juga karena bergantung kepada diri kita sendiri. Bisa jadi dari itu. Makanya orang trauma, orang pusing dan sebagainya, ngeluh-ngeluh kan gitu. Pusing, ngeluh, barangkali karena banyak bergantung kepada kemampuan diri sendiri. Semua masalah dipikirkan, ya, sampai mumet, ya, sampai mumet. Tidak suka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau tiang Jawi niku nak ampun umur sekawan dosa, nggih nasihate mbah-mbah rumiyin kedah semeleh nggih. Niki sampun nggih. Semeleh ngetos nggih Pak Riman apa?
Muraja amale. Nggih. Nggih. Semeleh niku nggih napa? Menerima apa? Iya. Legowo dumateng takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih pokok kemaksiatan nggih punika wa ta'atul quwwati ghadabiyah. Pokok kemaksiatan setunggal mboten bergantung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih yaitu mentaati kekuatan kemarahan. Tiang nak ampun marah maksiat itu gampil mlebet apa mboten? Gampil nggih. Maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa kemarahan termasuk dalam pokok-pokok kemaksiatan seseorang. Wa ta'atul quwwah ghadabiyah. Wa nomor 3 wal quwwatu syahwaniyah. Ya, mengikuti kekuatan syahwat. Dipun nggih wong tiyang nggih mboten gumantung dumateng Allah Subhanahu wa taala, mboten purun. Sing diikuti nggih emosinya dan syahwatnya. Pasti kemaksiatan mudah masuk ke dalam orang tersebut. Tadi pokok kemaksiatan wonten 3. Makanya 3 perkara ini disebut adalah yang pertama adalah syirik. Nomor 2 adalah kezaliman, nomor 3 adalah zina. Maka adalah 3 pokok kemaksiatan yang mana orang apabila berada di dalamnya dosa-dosa pasti mudah dilakukan oleh orang tersebut. Ini pokok kemaksiatan. Kemudian Muqayyim berkaitan dengan bahwa ke neraka itu banyak sebabnya. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa pintu masuknya setan juga ada pokok-pokoknya. Setan mlebet dumateng manungsa niku nggih wonten sebabipun. Kullu dhi lubbin ya'lamu annahu la tariqa li syaitan alaihi illa min salasi jihad. Setiap orang yang mempunyai pikiran dia akan mengetahui bahwa tidak ada jalan untuk setan menggoda dia kecuali dengan 3 jalan. Berarti setan akan menggoda manusia dengan 3 jalan. Niki atas-atas nggih niki berkaitan dengan bulan Ramadan. Kadang tiyang nggih terjerumus kepada jalan setan untuk menjerumuskan kita. Nomor setunggal ahaduha at-tazidu wal israf. Nomor 3, bersikap berlebih-lebihan dalam segala urusan. Itu jalan setan masuk ke dalam manusia. Kadang Ramadan itu mboten ngerem tambah boros, israf, Makanya ini jalan setan. Makanya kalau Ramadan kita berusaha untuk tidak israf, tidak boros, insya Allah setan juga tidak akan mudah masuk dalam diri kita. Fayazidu ala qadaril hajati fatasiru fadlatahu wa hiya hadis syaitan wa madkhaluhu ilal qalbi. Adapun kalau orang sudah berlebih-lebihan, maka sehingga ia pun melebihi kebutuhannya, tentu dia akan membeli sesuatu yang melebihi kebutuhannya. Makan lebih dari kebutuhannya, tidur juga melebihi dari kebutuhannya. Maka salah satu pintu setan adalah israf dalam segala hal. Maka itu merupakan sisa yang akan digunakan oleh setan, bahkan itu adalah tempat masuknya setan ke dalam hati seorang hamba. Atas-atas ibu-ibu barangkali pas gadah rezeki kathah wonten klambi sing bening-bening ditumbas doyo, nggih bahaya niki nggih. Nah, teng Ramayana Matahari ini kan memang nak jalan mlebet ini biasanya kan bajunya nggih disetting supaya nggih diskon dan warna-warninya itu kan nggih ketinggalan sekeca. Napa Shopee dan sebagainya itu nggih. Atas-atas nggih. Menawa bulan Ramadan tumbase sing sak 5 won mboten sah berlebih-lebihan karena termasuk pintu masuknya setan. Nomor 2 tazidu wal israf.
bersikap berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Kadang ibu-ibu ini betul sadar, Pak, nak tumbas ini kadang nggih awalnya ngambil kan nggih. Tapi lama-lama nak pun lebet kasir nembe kaget loh. Sing dituku kok akeh men ya. Baru sadar kalau sudah ya di kasir. Ya. Tapi memang enak ibu-ibu hiburannya nggih niku nggih. Shopee nggih. Nomor kali wasaniyatu al-ghaflah. Pintu masuknya setan ghaflah. Makanya di bulan Ramadan kita sudah hati-hati nggih. Barangkali ghaflah kita dengan medsos kita, dengan HP kita. Ini termasuk pintu masuknya setan. Fa inna dzakira fi husnil dzikr. Karena orang yang berzikir kepada Allah, dia berada di dalam benteng yang kokoh. Loh, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita senantiasa zikir, lambe kita qomat kamit, insya Allah kita berada dalam benteng yang kokoh. Menawi sebaliknya, orang yang ghaflah, lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan mudah masuk ke dalam diri kita. Famata ghafila fataha babul hisni, ya. Kapan saja ia lalai, kita tidak berzikir, tidak ingat pada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu benteng akan terbuka. Sedikit saja, ya. Ngelengah sedikit setan akan masuk. Musuh pun akan masuk sehingga terkadang kita sulit untuk mengusir musuh yang telah masuk ke dalam hati kita. Bapak Ibu sekalian, kunjunipun boten ghaflah. Kedah inget ilmu dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nomor setunggal apa? Israf. Nomor kalih ghaflah. Nomor 3 takalluf ma la yaknihi min jami'il asya. Pintu masuknya setan yang utama nomor 3 nggih punika terlalu menyibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Menyibukkan perkara yang tidak bermanfaat. Takalluf ma la yaknihi min jami'il asya'i. Terlalu menyibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Pernah benjing ngajeng Ramadan ya. Mungkin kita dihindarkan Allah Subhanahu wa taala dari sikap takalluf berlebihan dalam ya, perkara yang tidak bermanfaat. Kalau ya, alhamdulillah Masjid Babus Salam sudah menyediakan ya buka puasanya. Ini insya Allah bisa mengurangi kesibukan kita di luar. Misalnya mengurangi ibu-ibu pergi ke pasar, ya kan? Kadang kalau ke pasar itu butuh waktu tidak sedikit 1 jam 2 jam lebih. Ya. Dan alhamdulillah Babus Salam sudah menyediakan buka bersama. Ya, dan semoga ini adalah suatu amal yang bermanfaat untuk keluarga Pak Surya. Ya, terlalu menyibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Mungkin juga medsos. Ya, nanti bulan Ramadan atau satos ya, karena terlalu menyibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat, setan akan masuk. Medsos, ya. Terus apa? Ngobrol dengan teman yang lainnya, cangkruan, ya. Terus ibu-ibu mungkin datang ke tetangga yang awalnya mungkin ziarah 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit masih ziarah, ya. Urusannya ya mungkin masih fokus pada urusan yang ingin diselesaikan, tapi barangkali setelah itu ya menyeleweng dari urusan yang utama. Ya, makanya harus hati-hati, ya. Takalluf ma la ya'nihi min jami'il asya, terlalu menyibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Ini mudah dipahami ya. Nomor setunggal israf, nomor kali ghaflah, nomor 3 takalluf. Ini kaidah makanya. Kemudian kaidah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang menyebabkan masuk ke neraka adalah mengerjakan sesuatu yang haram. Seseorang mengerjakan sesuatu yang haram karena 2 sebab. Ya.
seseorang melakukan yang haram menurut Ibnu Qayyim itu karena dua sebab. Ihdahuma su'udhannihi bi rabbih, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berburuk sangka dumateng Allah Subhanahu wa taala. Buruk sangka dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa anau law ata'ahu wa asarahu lam yu'tihi khairan minhu halalan, bahwasanya apabila dia mentaati Allah dan lebih mendahulukan Allah, seakan-akan Allah tidak akan memberikan kepada dia sesuatu yang lebih baik daripada sesuatu yang halal. Artinya karena buruk sangka, yang harusnya bekerja jadi mencuri, ya. Yang harusnya nikah jadi berzina, ya. Yang harus melakukan sunnah jadi melakukan bid'ah. Ini karena buruk sangka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok masih banyak pesugihan-pesugihan di Indonesia? Barangkali karena kebanyakan kan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sabar dengan ujian yang diterimanya. Makanya pintu kemaksiatan, pintu keharaman adalah karena buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang pergi ke dukun, buruk sangka atau berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Buruk sangka, ya. Karena lama sudah tidak sembuh-sembuh barangkali, ya. Awalnya ke dukun 1, dukun 2, ya. Akhirnya semua dukun didatangi, ya. Apalagi kalau di desa, ya. Di desa itu dukun itu sangat banyak, ya. Dan mereka lebih percaya kepada dukun terkadang, ya, ketimbang ke medis. Makanya ini ya, salah satu bentuk kita jatuh dalam haram adalah karena buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasaniyatu an yakuna aliman bidzalika. Kan yang pertama berburuk sangka, yang kedua kan terkadang orang sudah mengetahui ilmunya. Ya. Wa an mana taraka lillahi syai'an a'adahu khairan minhu. Dan yakin bahwa seseorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya. Pertama, boten buruk sangka. Nomor dua, kadang sudah mengetahui bahwa kalau aku mengerjakan ini karena Allah, Allah menggantinya. Tapi ternyata ada syahwatnya mengalahkan pikirannya. Syahwat yang mengalahkan kesabarannya. Dan hawa nafsu yang mengalahkan akalnya. Akibatnya apa? Lemah keyakinan dan kurang akal dan basyirah. Lemah keyakinan. Contohnya pun, ya. Contohnya, barangkali orang sudah yakin bahwa saya kalau bekerja itu pasti Allah akan memberikan saya rezeki. Ya. Karena dia bekerja terus, awalnya yakin, ya, ilmu sudah mengetahui bahwa nanti Allah pasti memberikan rezeki, pasti memberikan rezeki. Tapi terkadang karena lamanya tidak mendapatkan rezeki, akhirnya dia berpindah dari yang halal kepada yang haram. Ya. Mungkin ibu-ibu juga gitu, atau bapak-bapak, ini suami saya sudah saya doakan, sudah sabar terus, ya. Awalnya berkata baik gitu, ya. Karena buruk, ya. Lama-lama mungkin karena nggak sabar, akhirnya bisa berbuat buruk dengan pasangannya. Atau seorang orang tua kepada anaknya, awalnya sabar dalam mendidiknya, bisa berkata baik karena berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengetahui bahwa Allah akan merubahnya dengan sikap baik. Akan tapi ujian kadang lama tidak muncul pertolongan, akhirnya yang awalnya sabar tidak menjadi sabar, sehingga lemah keyakinan ini yang menyebabkan orang jatuh di dalam satu yang haram. Dan ini banyak terjadi, ya. Mungkin suami sabar awalnya, ya, dengan sesuatu yang tidak diridhoi dari istrinya, tapi lama-kelamaan terkadang marah juga bisa muncul, ya, umpatan dan sebagainya. Maka keyakinan kita semakin kuat,
pada Allah Subhanahu wa taala akan melatih kita dengan sesuatu yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti pintu menuju keharaman wonten kalih. Nomor setunggal berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor dua lemahnya keyakinan, ya. Karena ya dan kurangnya akal dan basyirah. Makanya Bapak Ibu sekalian, mumpung Ramadan ya, mumpung Ramadan, salah satu yang disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya adalah tentang banyak berdoa. Ya, banyak berdoa. Barangkali masalah-masalah yang selama ini belum selesai, mari kita nanti munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, ya. Dan ini dikatakan oleh qala Yahya bin Mu'ad, man jama'allaha alaihi qalbahu fi du'ai lam yaridhu. Barang siapa yang Allah kumpulkan hatinya dalam doa, maka Allah tidak akan menolak doanya. Ya. Artinya kalau doa ya harus berusaha dengan sungguh-sungguh, menyatunya benar-benar butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah nomor pinten? Nomor 5 nggih. Kemudian kaidah yang Ibnu Qayyim jelaskan, abwabun nar, pintu-pintu neraka. Niki wonten kaidah ya, dukhulun nasin naro min salasati abwabin. Manusia masuk ke dalam api neraka itu dari 3 pintu. Pintu yang menyebabkan masuk ke dalam neraka ya. Nanti bisa perinci lagi. Pintu yang utama babu subahati warasat syaka fi dinillah. Pintu masuk ke neraka yang nomor 1 adalah pintu subhat, yang mewariskan keraguan kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Pintu subhat. Pintu subhat. Berarti orang yang kena tersubhat itu sembuhnya dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Kalau ada subhat, tidak yakin dengan agama Islam, jangan dimarahi ya, tapi mungkin dia butuh ilmu tentang agama Islam ini. Apalagi yang mungkin masih mu'alaf ya, atau ada keturunan-keturunan yang ini ya, terkadang masih ragu dengan Islam atau masih ragu dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka obatnya adalah dengan ilmu, dan itu adalah pintu masuk ke dalam neraka. Nomor 2, babu syahwati warasat taqdimil hawa ala ta'atihi wa mardatihi. Pintu syahwat yang mewariskan mendahulukan hawa nafsu daripada ketaatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pintu syahwat subhat, pintu masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau subhat itu bisa kita terjatuh ke dalam golongan-golongan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Pintu syahwat berarti kita terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya pintu syahwat itu pasti mewariskan ya maksiat. Nanti karena hawa nafsunya didahulukan, akalnya ditinggalkan. Pintu nomor 3 yang menyebabkan masuk ke dalam neraka adalah babu ghadabi warasat unwana ala khalqihi, pintu permusuhan ya, pintu kemarahan yang menyebabkan permusuhan terhadap hamba-hambanya. Pintu kemarahan yang akan mewariskan permusuhan terhadap hamba-hambanya. Ini adalah atas-atas 3 pintu ini ya. Syahwat, subhat, kemarahan. Ya.
Sagini syahwat, syubhat dulu, menimbulkan keraguan kepada Allah, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syahwat mewariskan kemaksiatan dan kemarahan yang mengakibatkan permusuhan. Selanjutnya kaidah usulul khotoya, pokok-pokok kesalahan. Tadi pintu-pintu neraka, sekarang Ibnu Qayyim menjelaskan pokok-pokok kesalahan. Kulluha salasatun, pokok-pokok semua kesalahan itu ada 3 perkara. Pokok-pokok kesalahan wonten 3 perkara. Nomor setunggal al-kibru, ya, kesombongan. Pokok-pokok kesalahan. Pak Didik, mari pada antaranya. Kaidah terakhir, pokok-pokok kesalahan. Usulul khotoya kulluha salasatun, pokok-pokok semua kesalahan itu ada 3 perkara. Nomor setunggal al-kibaru, ya, kesombongan. Contohnya pun apa? Sampun jelas. Wa huwallazi asara iblisa ila ma asarahu. Itulah yang menjadikan iblis seperti demikian. Artinya iblis, ya, menyangka bahwa dia lebih baik dari Adam. Kesalahan dalam berpikirnya karena kesombongan. Akhirnya Allah keluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali wal hirs, kerakusan, ketamakan. Ya. Pokok kesalahan, ya, kesombongan, ketamakan, kerakusan. Wa huwallazi akhraja adama minal jannah, yaitu yang telah mengeluarkan Adam dari surga. Karena apa? Tamak, rakus. Karena apa? Pengen? Iya. Pengen kekal, ya. Tamak, rakus. Makanya Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan ketamakan. Mendingan ngalah mawon, ya. Menawi wonten masalah tentang dunia, menawi saged itu lebih baik, ya. Mboten usah terlalu tamak, karena nanti akibatnya juga tidak baik-baik saja. Nomor 3 wal hasadu, ya, hasad. Wa huwallazi jara ahadu abna'i Adam ala akhihi, yaitu yang telah terjadi antara 2 anak Adam alaihissalam. Ya. Berarti pokok kesalahan nomor 3 setunggal kesombongan, nomor kali tamak, nomor 3 hasad, ya, kedengkian, ya, dengki, hasad, dengki. Karena dengki bisa jadi orang yang awalnya baik-baik saja tidak menjadi baik, ya. Bisa saling memfitnah, akhirnya saling bunuh membunuh juga dari kedengkian ini. Sebagaimana anak Adam. Faman waqa syarra hadis salasah faqad waqa syarra. Siapa yang berlindung dari 3 perkara ini, kesombongan, kerakusan, dan kedengkian, sungguh ia telah akan berlindung dari semua keburukan. Kalau jenengan saya, kalau kita semua bisa berlindung dari 3, kesombongan, ketamakan, kedengkian, maka kita bisa berlindung dari semua keburukan. Insya Allah menawi tiyang boten sombong nggih sae tiyangipun. Menawi tiyang boten tamak nggih sae perilakunipun. Menawi tiyang boten dengki dumateng tiyang sanesipun nggih sae perilakunipun. Makanya 3 ini adalah pokok kesalahan: sombong, rakus, dengki. Dan semua telah membuktikan, ya, menjadi tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal kufru minal kibar.
Orang yang kafir itu karena kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, orang-orang kafir sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'asi minal hirs. Orang yang berbuat maksiat akibat dari ketamakannya. Orang yang tamak pasti berbuat maksiat. Betul-betul yang tamak kok berbuat ya, amal soleh itu maksudnya ketamakan pasti akan menjerumuskan pada kemaksiatan. Wal baghi wa dzulmu minal hasad. Adapun kezaliman dan menyakiti orang lain kebanyakan dari hasad, ya. Kebanyakan dari hasad. Kok ada yang menyakiti orang lain, ya, atau mengejek orang lain biasanya dari hasad, dari dengki. Ya, makanya kita harus berlindung dari 3 hal ini: sombong, tamak, dan dengki, ya, hasad. Agri pahami ya? Berapa faedah kok? Kaidahipun 6 nomor pinten? Nomor setunggal kaidah tentang pokok-pokok kemaksiatan wonten 3. Nggih. Pintu-pintu masuknya setan ada 3. Nggih. Terus perbuatan haram wonten 2. Terus pintu neraka wonten 3. Pokok kesalahan wonten 3. Ya, mungkin-mungkin itu bisa kita antisipasi sebelum datangnya bulan Ramadan, ya. Karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, dan ini biasanya terjadi pada diri kita sedikit atau banyak masalah berkaitan dengan pintu-pintu yang bisa memasukkan kita dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut 1 atau 2 lagi. Faedah nomor 31. Isbatul asbabi, telah tetapnya pintu menuju ke neraka, waradu alaman ankaroha, dan bantahan terhadap orang-orang yang membantahnya, yang mengingkarinya. Neraka pasti ada, dan ada sebagian orang yang mengaku Islam mengetahui bahwa, ya, berkeyakinan bahwa itu tidak ada, tidak kekal. Neraka dan surga itu tidak kekal. Itu ada. Dari siapa? Jahmiyah. Ya, mereka berkeyakinan bahwa surga dan neraka tidak kekal. Kenapa? Karena mereka kebanyakan main akalnya. Kalau surga dan neraka kekal, berarti itu tidak adil. Yang main apa? Akal. Itulah golongan Jahmiyah. Ini golongan Jahmiyah. Mereka sehingga meyakini ada surga dan neraka tapi tidak kekal. Isbatul asbabi waradu ala man ankaroha minal Jahmiyah wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti pahaman mereka. Jahm bin Sufyan ini dulu ulama fikih, Pak, dari Imam Madhab Hanafi, tapi kebanyakan memakai akalnya, sehingga lama-kelamaan terjumus dalam pemahaman yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kita harus hati-hati nih. Mungkin kalau orang Indonesia itu biasanya kalau kedatangan orang dari Arab, Mesir, Yaman itu kan langsung ini ya, terkagum gitu ya. Artinya ini syekh ini ya. Tapi kita harus hati-hati. Barangkali di sana orang biasa saja karena wajahnya orang Arab ya, punya jenggot ya, pakai serban putih dan sebagainya. Terkadang pemikirannya tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan contohnya di Jahm bin Sufyan ulama fikih, tapi karena sering membawa akal berdebat, akhirnya Allah ya, jadikan pemahaman yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Harus hati-hati ya. Faedah nomor 32 anna ahlan nari yakubuna fiha ala wujuhihim, sesungguhnya penghuni neraka itu disungkurkan di dalam neraka di atas wajah-wajah mereka. Nggih. Anna ahlan nari yakubuna fiha ala wujuhihim. Ya, penghuni neraka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di atas wajah-wajah mereka. Kita jatuh di ini aspal kadang ya,
sudah babak belur nggih, mboten karu-karuan bentukipun nggih. Kalau pleset teng aspal 1 minggu dereng sembuh ya. Ini kan babak bonces ini kok kata sini ya, mengerikan ya. Apalagi ini dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Anna ahlan nar yakubuna fiha ala wujuhim. Sesungguhnya penghuni neraka itu akan disungkurkan di dalam neraka di atas wajah-wajah mereka. Wa yadullu lidzalika qauluhu azza wa jalla, dan sebagai dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wonten surat An-Naml ayat 90. Wa man jaa bisayyiati faqubbat wujuhuhum finnar. Dan orang-orang yang datang dengan kemaksiatan, dengan keburukan, maka wajah-wajah mereka akan disungkurkan di dalam neraka. Na'udzubillah subhanallah. Okay. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan itu semua tidak dibalas kecuali sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. An-Naml ayat 90. Balasan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih hidup di dunia nggih, Ramadan, keutamaan Ramadan sangat besar sekali nggih. Ada orang yang berjihad, kemudian dibandingkan ada orang yang memenuhi bulan Ramadan lebih dulu mana masuk surga? Ya masih hidup dan memenuhi bulan Ramadan. Maka Bapak dan sekalian kesempatan dan kita berdoa semoga kita ditemukan dengan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, sehingga kita bisa beramal yang semaksimal mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya ya. Dan kita mendapat kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngeri ya. Wa man jaa bisayyiati faqubat wujuhum finnar. Dan orang-orang yang datang dengan kesalahan, maka wajah mereka disungkurkan di neraka, dan itu semua tidak dibalas kecuali sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Mohon Bapak dan sekalian, kalau ada seorang ulama Ibnu Qayyim menjelaskan di usia-usia yang sudah sepuh itu ya, Allah mengampuni dosa itu saja sebenarnya sudah cukup bagi kita. Ya, Allah mengampuni dosa-dosa kita itu sebenarnya sudah cukup bagi kita, karena merasa orang banyak dosanya. Kok ada orang yang sudah sepuh ya, sudah usia, sudah banyak dosa, terus menginginkan sesuatu, terus tidak langsung diberi, gundel, ibadahku selama ini, doaku selama ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak layak ya. Artinya kita semakin menginjak sepuh, berarti kita harus sadar diri bahwa Allah mengampuni dosa kita itu sudah sangat nikmat bagi kita. Makanya doa yang paling banyak nanti kita baca di Lailatul Qadar adalah doa minta ampun, karena menyadari bahwa kita banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya yang bisa kita bahas, pelajaran pada malam hari ini yang bisa kita ambil, bahwa pintu masuk ke dalam neraka itu banyak sebabnya. Atas mungkin kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak masuk ke dalam nerakanya ya. Kemudian ada pemahaman yang terkadang menyeleweng dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang menganggap bahwa surga dan neraka tidak kekal, karena mereka main logika ya, akalnya. Kemudian orang-orang yang masuk ke dalam neraka akan dimasukkan tersungkur di atas wajah-wajah mereka sesuai dengan surat An-Naml ayat 90. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dan keluarga kita semuanya untuk tidak berbuat kesalahan dan diampuni segala dosa kita, untuk ya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang kita cintai, keluarga kita dan kaum muslimin semuanya. Barakallahu fikum. Ini yang mungkin yang bisa kita pelajari pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.